seluruh yang diberkahi Allah. Alhamdulillah bagi yang cerah, bagi yang bahagia, bagi yang berkah. Kita tengah hadir di masjid yang Allah ridhoi. Hadir kita ikhlas, di tempat ikhlas, pulang pun juga ikhlas insyaallah. Kita akan senantiasa melaksanakan amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan permulaan hari yang ceria ini kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pada kajian kitab Bulughul Marjan pagi ini kita masuk pada urutan hadis ke 259. Bab yang menjelaskan yaitu babul jahri bil qira'ati subuh. Bab bacaan jahar pada salat subuh. Wal qira'atu ala jinni. Wal qira'ati ala jinni, dan membaca bacaan untuk jin. Ini yang diusung oleh muallif sebagai tema untuk pagi ini, yang menjelaskan tentang hadis yang cukup lumayan panjang, sehingga kita baca dulu akan lebih paham, lebih mengerti, kemudian kita akan syarahnya. Baik, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi, ia berkata, Intalaqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi abidina ila suqi Uqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama beberapa orang dari kalangan sahabat menuju pasar Ukaz. Wa qad khila baina syayatini wa baina khabaris sama. Dan saat itu terhalangi setan-setan untuk mendapatkan kabar dari langit. Wa ursilat alaihim asyurubu faraja'atis syayatinu ila qaumihim. Lalu mereka dilempari panah berapi, dan setan-setan itu kembali kepada kaum mereka. Faqalu, maka kaum mereka itu tanya, malakum, ada apa dengan kalian? Qalu, setan-setan itu menjawab, khilaf bainana wa baina khabaris sama. Di antara kami ada penghalang untuk mendapatkan berita dari langit. Wa ursilat alaina syuruh, dan kami ini dilempari oleh panah yang berapi. Qalu, maka setan-setan itu menjawab, mahala bainakum wa baina khabaris sama illa syai'un. Sungguh tiada yang menghalangi antara kalian untuk mendapatkan berita dari langit illa syai'un hadas, kecuali ada sesuatu yang telah terjadi. Fadribu masyarikal ardi wa magharibiha, maka pergilah kalian menuju ke arah timur dan baratnya bumi. Wanduru ma hadzal ladzi khala bainakum wa baina khabaris sama, maka lihatlah, inilah yang menjadi penghalang kalian untuk mendapatkan kabar dari langit.
Fansarafa ulaika alladziina tawajjahu nahwa Tihama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setan-setan itu pergi menuju ke arah Tihama. Nah, ke arah Tihama dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa binakhlati amidina ila Rasulillah. Ya, lalu beliau Rasulullah ini menuju ke pasar bekas. Wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajr. Dan dia bersama para sahabat itu melaksanakan salat subuh. Walamma sami'ul Qur'an istama'u lahu. Maka tatkala setan-setan itu mendengarkan Al-Qur'an, maksudnya jin-jin mendengarkan Al-Qur'an, mereka benar-benar mendengarkan dengan seksama. Faqalu, maka setan-setan itu mengatakan, hadza wallahi ladzi khala bainakum wa baina khawalisah. Nah, inilah demi Allah yang menyebabkan terhalangnya kalian untuk mendapatkan kabar dari langit. Fahunalika hina raja'u ila qaumihim, maka mereka kembali kepada kaumnya. Faqalu, maka mereka setan-setan itu mengatakan, ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah menyimak mendengarkan Al-Qur'an itu sangat ajaib, sangat ajaib. Yahdi ila rusdi fa'amanna bi. Dia menunjukkan kepada kebenaran, maka kami beriman dengannya. Walam nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak mau mempersekutukan dengan Rabb kami sesuatu pun. Fa anzalallahu 'ala nabi, maka Allah menurunkan kepada nabinya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Dimulai yang pertama itu, katakan diwahyukan kepadaku, sesungguhnya sekelompok dari kalangan jin itu mendengarkan Al-Quran. Wa inna ma uhiya ilaihi qaul jin, dan sesungguhnya diwahyukan kepada Nabi, ilaihi kepada Nabi, qaul jin, perkataan jin. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, baik, pada hadis ini kita akan telah kita akan pahami apa sih kandungan dalam hadis ini. Pertama, bisa kita pahami bahwa secara dhahir hadis ini nampak tentang ada apa itu terjadi, setan-setan itu terhalangi untuk mendapatkan perintah dari langit ketika diutusnya seorang nabi. Nah, ini baru terjadi ketika melihat hadis secara dhahirnya. Kemudian setan-setan itu sibuk. Setan-setan itu bahasa Jawanya itu umek sampai-sampai mengatakan, pergilah kalian menuju ke arah timur dan ke arah barat. Jadi bingung, sehingga setan-setan itu melacak bagian barat apa yang terjadi, bagian timur apa yang terjadi, sehingga kejadian ini kok bisa terjadi, apa sebabnya. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, terus terang, sebelum kejadian ini setan-setan itu banyak sekali mendapatkan berita dari langit. Kalau sudah mendapatkan berita dari langit, maka kepada siapakah mereka memberikan berita itu? Tentu kepada para teman-temannya. Kalau sudah mendapatkan berita dari langit, orang-orang yang senang bermain dengan jin, yang senang bermain dengan setan, maka minta berita
Dan berita inilah yang menjadikan patokan pegangan untuk menjadikan jawaban bagi para dukun. Sehingga orang Arab sebelum zamannya Rasulullah itu banyak sekali perdukunan, dan itu mendapatkan berita dari setan yang langsung mendapatkan berita dari langit sebelum terjadi penghalangan tadi. Jadi dukun itu sudah sumbernya dari mana? Ya, jin yang itu terjadi di kalangan orang Arab itu canggih. Ya, jin-jin itu dari langit dikasihkan kepada ya, manusia, yang mereka manusia itu berlebih. Ya, kalau sudah keseharian ya, berkecimpung dan memikirkan tentang ilmu perdukunan, tidak lain dan tidak bukan dapat berita dari jin. Lah kalau sudah terhalang seperti ini, maka dukun-dukun yang terjadi setelah Rasulullah itu beritanya bisa berita dahulu, kemudian dikemas dengan berita sekarang, sehingga Rasul menyampaikan bahwa kedustaan jin luar biasa, kedustaan dukun pun juga luar biasa. Kalau dulu saya mungkin ya apa itu kebenaran masih bisa dipercaya, tapi kalau sudah tertutup seperti ini dan telah terputusnya seorang Rasul, seorang Nabi, maka jin itu sudah tertutup untuk mendapatkan berita. Nah, berita-berita baru itu sudah tidak mereka mengetahui. Namun dukun tambah semakin banyak. Ya, namun sisi lain, terhalangnya mereka untuk mendapatkan berita dari langit, mereka membuat karya, mereka mengarang sendiri, membumbui dengan sebanyak bumbu untuk diberikan kepada kalangan manusia, dan kalangan manusia itu mau saja. Mau. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya, tentang sumbernya itu seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika tentang penjelasan hadis ini, turunnya surat jin, dan pada saat mereka mengakui jin-jin itu sudah terhalang saat terputusnya Rasulullah di dalam surat jin, Allah Subhanahu wa taala ini langsung kami ambil ayat ke-8, ayat 8 dan 9. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha. Ini sebagai penjelasan tadi, memang betul-betul ada penghalang. Dan kami kalangan jin ingin mencoba menerobos untuk mendapatkan berita dari langit. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha, maka kami mendapatkan. Jadi kami mendapatkan mulian kharsan syadidah wa syuhbah, penuh dengan penjagaan yang sangat kuat, wasyuhbah, dan api yang membakar. Jadi dijaga siapa? Dijaga oleh para mereka. Kemudian dijaga api yang membakar, yang melempari mereka para jin. Sehingga jin-jin itu kalau berani menerobos, maka mereka hati-hati akan terkena lemparan api yang sangat panas, dan ini menyebabkan jin itu mati. Nah, ini menyebabkan jin itu sudah tidak ada umur lagi. Walaupun jin-jin itu usianya panjang-panjang, namun mereka pun juga ada yang meninggal. Maksudnya apa? Jadi mereka itu mengalami kematian walaupun usianya panjang-panjang, karena kita kan tidak bersinggungan dengan mereka untuk mendapatkan berita kematian mereka. Namun Masya Allah, ada sekitar 31 sahabat Rasulullah dari kalangan jin itu, ada yang usianya ini sejak zaman Nabi Adam, waktu Qabil ya membunuh Habil, itu ada jin yang usianya masih belasan.
kemudian masih hidup dan menyaksikan saat itu ketika Qabil membunuh Habil, kemudian sampai hidup di zaman Rasulullah, usianya berapa ribu tahun. Nah, itu diantara sahabat-sahabat jin dari kalangan Rasulullah, dari sahabat Rasulullah dari kalangan jin yang dalam riwayat itu sekitar 31 sahabat. Ya, yang itu betul-betul mengetahui tentang kebenaran yang asli, menyaksikan betul bagaimana zamannya Nabi Adam alaihissalam. Nah kemudian wa anna kunna na'udzu minha maqaidal Islam, dan kami dahulu sebelum mendapatkan penghalang berita dari langit tadi, kami dahulu itu mendapatkan beberapa tempat untuk mendapatkan berita. Namun faman yastamil an, siapa yang mau mencari berita sekarang, setelah zamannya diutusnya Rasulullah, yajillahu syihab wa rasulullah, maka akan mendapati syihab, ya, panah api yang mengintai untuk membunuh, untuk menangkap, membakar kepada jin-jin yang berani menerobos untuk mendapatkan berita dari langit. Nah, kalau disaksikan dalam satu riwayat itu jin-jin yang naik ke atas itu bukan langsung naik ke atas itu terbang sendirian, ya. Mereka itu saling tumpang tindih. Jadi jin untuk mendapatkan berita langit yang terendah, itu saling, kalau orang Jawa itu sungi-sungian naik ke atasnya. Ya, seperti Panjat Pinang. Kalau Panjat Pinang itu kan merebut hadiah, semuanya itu kan kompak. Jin pun juga kompak. Jadi kompaknya naik sungi-sungian. Ini kalau Panjat Pinang itu kan, kalau atasnya bawahnya nggak kuat, makanan upal semuanya. Namun jin kan kekuatannya bisa terbang tadi. Jadi ini pun terbang mereka yang mereka miliki itu pun nggak sembarangan. Ya, untuk naik mereka akan takut, mereka tidak berani, sehingga nanti kurban itu kurban sekalian. Kalau sudah kena lemparan bara api yang sangat panas itu sudah, ya, bukan membekas itu, hancur sudah, dan mereka mati. Nah, ini pemahaman yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, bahwa jin-jin yang menerobos untuk mendapatkan berita dari langit dilempari oleh panah api tadi, ini menunjukkan bukti akan kenabian Rasul SAW. Bukti konkret, bukti hak, bukti nyata bahwasanya Rasul SAW diutus sudah tiada dipungkiri lagi. Nah, sebetulnya jin itu betul-betul meyakini akan kenabian Rasul, yakin betul hak bahwasanya Rasulullah diutus oleh Allah, dan itu real. Mereka mengetahui akan adanya berita-berita dari langit sejak zamannya Nabi Adam, tahu bahwasanya ada nabi-nabi setelahnya. Kemudian di dalam hadis ini yang mengetengahkan tentang baru terhalang jin-jin untuk mendapatkan berita langit, sebagian ulama mengatakan bukan hanya setelah Nabi diutus saja untuk terhalangnya jin mendapatkan berita dari langit, tapi sebelum itu sudah terjadi. Tetapi sisi lain Ibnu Abbas mengatakan, ya, bahwa obor, bara api, panah api yang memanah jin-jin yang ingin naik ke atas tadi, itu kalau sebelum Nabi Muhammad diutusnya Rasulullah itu tidak banyak. Tapi setelah Nabi diutus ini, maka begitu banyak panah-panah api yang ingin membakar kepada jin-jin yang ingin menerobos untuk mendapatkan berita dari langit. Ini yang penjelasan yang dapat kita tangkap dari hadis ini. Karena
siapa yang berani untuk mendengarkannya, maka mendapatkan para api yang meminta untuk membakarnya. Kemudian di dalam hadis ini Rasul SAW telah diyakini oleh mereka akan kebenaran bahwa Rasul SAW itu diutus oleh Allah. Maka jin yang telah mengerti akan terhalangnya mereka untuk mendapatkan berita dari langit, Allah SWT mengatakan pada ayat yang ke-10, wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim am arada rabbuhum rasyada. Dan kami tidak mengerti. Jadi jin-jin itu tidak mengerti. Tidak mengerti apakah keburukan yang dikehendaki kepada orang yang ada di muka bumi, ataukah roh mereka menghendaki sebuah petunjuk. Jadi maknanya bahwa jin itu sudah terhalangi, apakah ini keburukan ataukah Allah sendiri yang ingin adanya sebuah petunjuk. Ini jin tidak mengerti. Tapi yang jelas bukti ini, kalau ini dibiarkan, ya, seandainya dibiarkan jin itu sampai mendapatkan berita dari langit terus, maka akan sampai akan menjadi banyak perkebunan yang langsung mendapatkan berita yang didapati berita dari langit itu. Sehingga prediksi bahwa jin yang hidup sebelum Rasulullah, kemudian jin-jin yang tetap hidup ataupun jin-jin yang baru ada, karena jin itu juga tumbuh terus, yang melahirkan, maka berita baru sebetulnya itu berita lama. Berita lama diadopsi oleh jin-jin yang kemudian. Mungkin jin-jin yang setelah Nabi tidak sampai usianya panjang, baru lahir, kemudian mendapat sampai berani mengatakan, sampai berani memberitakan kepada para dukun, itu bisa jadi mendapatkan berita dari jin-jin terdahulu, ya, dari jin-jin yang sangat-sangat usianya ribuan tahun itu, sehingga yang muda-muda itu berani untuk mengatakan, berani untuk memberikan berita kepada para dukun. Karena jin-jin yang baru-baru itu Masya Allah, yang durhaka, yang yang setan-setan, penggoda-penggoda itu tidak lain mengikuti bagaimana perkataan para pimpinannya. Karena bahasanya jin itu kan dulu sering kami sampaikan bahwa setan-setan penggoda mendapatkan berita dari setan-setan yang senior. Karena yang kerucut-kerucut itu ya mau bisa bergerak. Ya. Kemudian kalau sudah ada setan-setan yang sudah senior, mereka pun juga takut. Makanya kalangan jin itu nampaknya berbeda dengan manusia tentang kekuatan. Kalau jin itu usianya semakin sepuh, maka semakin dihormati dan semakin kuat. Artinya takut. Makanya maaf kadang-kadang Pak Dukun ketika diminta untuk mengusir jin yang ada di rumahnya, atau memindahkan jin, atau mengambil jin orang-orang yang kesurupan, banyak sekali para dukun itu jawabannya kalah tua. Sebab jin yang dimiliki itu masih muda itu. Kalau sudah ketahuan jin yang sangat kuat, yang sangat tua, maka jin yang kerucut-kerucut itu sudah tidak berani datang. Kan beda dengan manusia. Kalau manusia itu kekuatan masih muda itu kan luar biasa, yang sembuh semakin lepas. Sehingga maaf, kalau bulan ya tidak mungkin yang sepuh itu menang. Tapi kalau jin yang sepuh itu ditakuti oleh kalangan jin yang kerucut-kerucut dan tidak berani untuk menang. Jadi
Ini kalau kita perhatikan sedemikian rupa bahwa jin-jin yang muda-muda itu ya menjadi musuh. Makanya secara yang akal dan dohirnya ketika kita pernah ruqyah Quran, kemudian sudah tua, sudah hampir sadar, ternyata ketika kami tanyai, namamu siapa? Nama saya, beliau menyebut Hafid. Ya namanya bagus namanya Hafid. Nah, terus kamu kenapa masih di sini terus? Saya diperintah oleh komandan saya. Ya, jadi diperintah oleh atasannya. Jadi untuk saya disuruh tetap di sini. Kau berani untuk mendapatkan bakaran api atau dibakar dengan ayat-ayat Al-Quran? Saya sebetulnya sakit. Tapi saya kalau seandainya saya keluar dari sini, malah saya diajar oleh komandan saya yang memerintahkan saya untuk menetap di tubuh ini. Jadi sampai berani rela berkorban karena perintah dari atasannya tadi. Tidak berani nantang walaupun usianya kecil, anaknya kecil. Seandainya kalau dibandingkan dengan manusia ya kan, tapi jin kalau sudah tua itu semakin kuat untuk berkuasa. Nah, ini kalau kita prediksi dengan kondisi-kondisi ya pengalaman yang ada, maka dengan seperti ini perlu kita hanya tahu ilmunya enggak saja. Oke. Nah berikutnya pada hadis ini, di sini tadi Rasulullah menuju arah Tihama. Ya, Tihama itu kalau dilihat dari internet Wikipedia itu daerah pesisir Laut Merah, itu daerah Tihama. Namun di sisi lain, ketika Rasulullah mengarah ke arah Tihama dan yang di situ menyengaja berkeinginan untuk menuju ke pasar Ukas. Jadi pasar Ukas itu pasar yang ada sejak 500 sebelum Masehi. 500 bukan 500.000. 500 sebelum Masehi itu pasar Ukas sudah ada. Sehingga ini pasar yang tertua. Lah pasar Ukas ini ya dalam sejarah berada di antara Mekah dan Thaif. Namun lebih dekat daripada Thaif. Nah, dan pasar ini bukan hanya sekedar untuk perdagangan. Nah, kalau pasar-pasar kita itu kan ya jual beli, tapi di situ campur dengan politik. Ya, di situ campur dengan orang-orang yang punya pemikiran. Bagaimana memunculkan pemikiran ke depan, bagaimana menyusun menyusun sesuatu yang harus kita berikan kepada rakyat ini, kepada umat ini. Itu banyak sekali pemikiran itu dirundingkan di pasar Ukas ini. Jadi pasar yang paling tua. Jadi bukan hanya untuk jual beli saja, tapi ada pertemuan-pertemuan orang-orang yang punya pemikiran terbaru. Kemudian Rasulullah SAW ketika menuju ke pasar Ukas ini, waktu subuh, Rasul bersama para sahabat melaksanakan sholat subuh. Rasul jadi imam, para sahabatnya jadi makmum. Maka tatkala suara Rasulullah dikeraskan, jadi bacaan subuh itu kan bacaan jam. Falamma sami'ul Quran, jin-jin yang sama-sama menuju ke situ itu ternyata mendengarkan Al-Quran. Dan dalam mendengarkan Al-Quran itu bukan sekedar sekilas, tapi mereka betul-betul istama'u lahu, mendengarkan dengan penuh penghayatan, mendengarkan dengan penuh peresapan, dengan seksama. Faqalu, sampai mengatakan hadza wallahi ladzi khala bainakum wa baina khabari sama. Ini yang menyebabkan kita itu terhalang untuk mendapatkan berita dari langit. Ini karena isinya itu berkenaan dengan jin. Isinya berkenaan dengan ada bara api, ada panah api. Jin terasa betul bahwasanya isi kandungan Al-Quran itu betul-betul ajaib, betul-betul menakjubkan. Maka saat mendengarkan Al-Quran saja mereka langsung beriman dan tidak mau mempersekutukan Allah sedikit pun.
Injil, dan meyakini benar bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jin mengakui, sehingga mereka sampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, kami tadi mendengarkan Al-Quran begitu menakjubkan, maka kami mengimani Al-Quran itu karena Al-Quran itu menunjukkan kepada jalan yang benar. Nah, ini kisah surah Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ini dari sekelompok jin. Jadi nafar, insyaallah jumlahnya kurang lebih 9. 9 dari kalangan jin itu mendengarkan Al-Quran bacaan ketika Rasulullah sholat. Disimak, didengarkan, kemudian mereka langsung mengimani, dan ini diberitakan kepada kaumnya. Akhirnya kaum dari kalangan jin pun juga menerima akan kebenaran Al-Quran, menerima akan kebenaran Rasulullah sebagai utusan Allah. Dan jin-jin yang menerima akan ajaran Rasulullah, menerima akan kebenaran Al-Quran, mereka pun juga nanti kelak di akhirat mendapatkan jatah untuk bisa masuk surga. Jin-jin yang durhaka, jin-jin yang khianat, jin-jin yang dusta, mereka pun juga akan mendapatkan jatah untuk masuk ke neraka sebagaimana manusia. Maka dalam surah Hud ayat 111 Allah mengatakan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nas ajma'in. Niscaya kami akan penuhi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia, ya, ajma'in secara keseluruhan. Maksudnya jin, manusia secara keseluruhan yang durhaka, sehingga kalangan jin yang beriman itu mereka juga mendapatkan jatah surga, ya, mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat. Dan jin-jin yang durhaka sama dengan manusia yang durhaka untuk mendapatkan siksaan, ditempatkan oleh Allah di neraka jahanam. Ya. Lalu walaupun ada penjelasan seperti ini, karena penjelasan jin itu Rasulullah sebanyak menjelaskan tentang umatnya, tidak sepenuh, tidak sejelas menjelaskan tentang umatnya. Namun jin pun juga Rasul mengkabarkan tentang hal-hal yang sama hukumnya, mukallafnya seperti manusia, dan tadinya ikut Nabi Muhammad SAW. Walaupun penjelasan yang lain jin itu punya nabi, tapi nabi-nabi ya ternyata itu pun bukan seperti Rasulullah, ya mubalek saja. Jadi kalau jin itu juga ada mubaleknya, ada dai-nya, ada ustadznya untuk menyampaikan dakwah kepada kalangan kaumnya. Dan kalangan jin pun juga ada aliran, ya, aliran Qadariyah, aliran Jabariyah, aliran, banyak aliran, sehingga sama dalam kehidupan di kalangan manusia ini. Nah, ini dari hadis ini menjelaskan tentang begitu jelasnya, ya, berkenaan dengan jin yang telah menyimak Al-Quran sangat-sangat takjub. Maka bagi kita orang-orang yang beriman, ketika didengarkan bacaan ayat Al-Quran, tentu ketika hati kita, iman kita semakin kuat, maka akan merunding diri kita, maka akan terenyuh terhadap Al-Quran itu. Sehingga kalau kita betul-betul bisa memahami makna kandungan Al-Quran itu, kita banyak menangis, kita banyak sedih, kita banyak tersirami dengan kandungan Al-Quran itu. Nah, terus bagaimana? Banyak orang-orang yang sudah mendengarkan Al-Quran dan berefek sama sekali, berarti imannya belum. Makanya untuk menguji keimanan kita, ngetes keimanan kita, ketika kita baca Al-Quran kemudian meresapi dan menghayati
maka keimanan kita itu akan ikut di situ. Kekuatan iman kita itu ketika terbang untuk menghayati dan meresapi Al-Quran, kemudian kita itu terlindung, maka di situ akan mengalir kekuatan iman. Tapi kalau bacaan Al-Quran didengarkan biasa, seperti bacaan-bacaan yang lain, maka na'udzubillah bahwa keimanan seorang itu sungguh rendah dan sungguh tipis. Jin saja mendengarkan langsung terima. Nah kemudian orang-orang yang sudah punya iman, sudah Islam, didengarkan Al-Quran tidak berefek sama sekali. Ada apa di hal itu? Ada apa di hal itu? Banyak orang-orang yang mu'alaf, ya orang-orang mu'alaf itu yang level IQ-nya tinggi, hanya orang-orang yang punya pemikiran. Ketika Al-Quran dibaca diresapi, kemudian Injil yang mereka ikuti pun juga mereka meresapi, mereka akan membandingkan bagaimana isi kandungan Al-Quran itu. Orang yang baik, orang yang pintar, orang yang cerdas memahami Al-Quran pasti menerima. Sehingga banyak sekali orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, dan Muslim masuk Islam, di antaranya banyak yang mendapatkan petunjuk langsung dari Al-Quran, langsung dari Al-Quran. Nah ini kemudian mendapatkan petunjuk yang ajaib, banyak sekali. Di antara kisah seorang mu'alaf yang dahulunya itu agamanya Kristen, beliau seorang dokter. Ketika mengobati pasien itu sudah beliau katakan bahwa penyakitnya sudah sangat berat dan sulit untuk diobati. Pasien kaget, karena diprediksi oleh dokter tadi usianya tidak lama, karena penyakit ini akan menggerogoti tubuhnya. Tapi karena dia seorang muslim, bahwa yakinlah semua kematian kita, kehidupan kita. Lalu apa? Si istri tadi, seorang perempuan, minta izin kepada suamiku. Wahai suamiku, kami ingin minta kepada suamiku, dan untuk apa? Aku ingin berangkat umroh. Ternyata diasesi oleh suaminya. Kemudian apa yang kurang itu yakin? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu kan ma'u Zam-Zam lima syubbal. Air Zam-Zam itu akan bisa menyembuhkan sesuai keniatan dari orang yang meminumnya. Jadi air Zam-Zam itu niat yang kuat untuk diminumnya, untuk mengobati penyakit yang ada. Insya Allah sembuh. Perempuan tadi umroh, ketika melaksanakan umroh, yang beliau ingin berdoa dan ingin mendapatkan obat untuk menyembuhkan dirinya, berjumpa dengan laskar perempuan. Laskar perempuan itu pakai baju hitam yang putih mereka. Itu kalau mereka mengingatkan itu laskar. Ya, yang banyak-banyak bahasa kita itu kan, kalau jamaah-jamaah mau melanggar, maka akan kerasnya suara mereka untuk memindahkan agar tidak mengganggu. Ternyata si perempuan tadi tanya kepada laskar itu, Bu, saya ini punya penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan. Nah, kemudian si ibu laskar tadi bilang gini, kematian kehidupan tidak ada. Kalau kamu bergerak minum air Zam-Zam. Kemudian si ibu tadi, si perempuan tadi melaksanakan umroh itu minum air Zam-Zam. Ternyata lambat laun penyakitnya itu roto. Akhirnya pulang, masya Allah, semakin ringan dan sembuh. Balik ke dokternya. Si dokter tadi setelah melihat kondisi pasien yang sudah dikatakan, wah ini sudah tidak mungkin lagi hidup, ternyata bisa sehat, bisa sembuh. Kalau ditanya, kamu berobat kemana? Ternyata beliau bercerita, saya melaksanakan umroh, kemudian minum air Zam-Zam, dan air Zam-Zam itu Allah bantu dan menolongku untuk menyembuhkan penyakit. Maka si dokter tadi langsung merasa
di dalam ajaran Islam itu ada seperti ini, sesuatu yang menakjubkan. Kemudian beliau tertarik, akhirnya ada niatan untuk masuk Islam dan bersyahadat. Maksud kami adalah bahwa di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah menarik, mengajak seorang untuk memperbaiki dirinya. Orang non-muslim ya kaget untuk melihat kondisi yang ada. Yakinlah ketika keimanan kuat dan mendapatkan petunjuk dari Allah, maka akan menerima tentang kebenaran Islam. Lah kita yang sudah Islam sejak dulu, mudah-mudahan pentingnya kita tetap istiqomah. Tetap istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kita itu Allah, sumastaqamu, kemudian kita itu beristiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat itu akan turun kepada kita dan mengatakan Allah takhaf wa la tahzan, jangan kau takut dan kau sedih. Nah, ini yang perlu kita tanamkan terhadap diri kita, bahwa Islam yang sudah sejak dulu kita akui, kita ikuti, keimanan yang melekat pada diri kita itu, yakinlah akan membantu segalanya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Mudah-mudahan dalam kajian ini dari hadis yang berkenaan tentang bacaan Rasulullah untuk sholat subuh dikeraskan, maka jamaah umatnya untuk mengeraskan pada saat sholat subuh. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.